Ya aki wisawi sugang Allah amrullah Allah bimsaki bima'ruf atah bilisan inna Allah qad akhlanika wa harrama sifah. Saudara Rudi Hamzah bin Suyono, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan air mata sudah tidak bisa dibendung. Aku cerita gini terus kudu merembeng, kudu nangis. Kalau menurut adat Jawa itu tidak boleh pamali karena manten, rumah mantennya itu saling berhadap-hadapan. Pelan-pelan ya. Mungkin niat mungkin waktu kok. Jalan bahas itu kok. Iya, kok genan jalan. Coba. Lah ya mengkir ampun kali sedina di Sedayak nih. Campur. Niki kan sik iki sekmu. Aku mek delok. Kadang ki perintil seenak salah. Tak ngeten iki lak mboten dikenekne. Ini kan asli didangno dadi panganan. Ya ampun. Senggol di plastik. Nyoni cintang. Ini mepe. Ya ora teh. Saya kira karo dhewe lagi ya. Kalau rambut cilik. Ono lek adem atos. Aku ki ora kok terus jemek ae. Saya aku tak golek entok. Lho, ngono kuwi to, karek koyo jumen kok atos, katos sendaking ora enak ngene iki. Anu ngono kae apa ono isen kae. Wis sak penting wae lho. Iki BRT. Anggur barang yo nganu gani lori. Parang men. Tak 2000. Sampai direktur kita. Aku kok 3000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini rambutku tidak tak kuncir, tapi tak ure-ure. Tak ure-ure itu digerai gini ya besti. Karena apa? Karena dingin. Jadi aku kan tidak pakai syal. Bajuku kan lehernya kalau piye ngene iki oblong gitu tuh. Jadi kalau kena angin ukur-ukur gitu langsung bulu kuduk semuanya berdiri kayak dicedeki demit. Terus ini jambulku tak jepit ke sini biar tidak menyaingi Mbak Sarini gitu. Nanti kalau jambulnya tak pelengkung nih gini dikira saya ngejori Mbak Sarini. Saya takut karena saya bagaikan butiran debu jika dibandingkan dengan beliau. Yang teman-teman lihat di depan tadi itu adalah prosesi perewangan. Jadi kalau di kampung saya kalau ada yang punya hajatan itu tidak usah bayar orang untuk mengerjakan sesuatu karena tetangga saudara itu semua langsung datang berkumpul untuk bantu-bantu. Ya begitulah kehidupan di desa ya besti. Enaknya itu seperti itu. Jadi kalau kita repot itu tetangga saudara semua itu wes langsung geruduk diserbu. Jadi kerjaan itu cepat dan gampang beres. Tadi itu ada yang bikin jenang, ya bikin jenangnya itu ternyata tidak diudek. Tak pikir kalau diudek pakai serok yang gede itu ya, tak pikir seperti itu, ternyata tidak. Jadi jenang itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin dodol gitu ya teman-teman, dodol. Jadi kayak dibikin direbus gitu, terus kemudian dimasukkan dalam plastik kayak plastik es gitu yo. Tapi ini plastiknya ini yang tahan air ya besti, emang food grade jadi aman kalau digodok. Kemudian setelah dicontongi mirip es lilin seperti itu, seperti yang teman-teman lihat di depan tadi, itu kemudian direbus harian kayak gitu loh. Kalau sudah matang nanti dibuka kemudian diiris-iris.
Tapi untuk jenang yang seperti ini, kalau menurut saya pribadi itu rasanya kurang sip, kurang mantep, lebih enak jenang yang udekan. Cuman kalau jenang yang udekan itu membutuhkan banyak orang untuk ngudek, karena ngudeknya itu kan kesel ya, berat. Jenang kan lengket gitu loh, lengket terus ya kayak adonan dodol gitu lah, pokoknya lengket terus berat banget kalau diudek. Jadi ya membutuhkan banyak orang untuk bantu ngudek gentenan gitu, kalau tidak nanti teol di tangannya. Terus kemudian biasanya tenaganya itu laki-laki dan memakan lebih banyak waktu kayak gitu. Yang ringkes itu ya jenang seperti itu, ya wes lah, wes yang penting dadi gitulah ya besti. Kemudian itu tadi teman-teman lihat juga sedang bikin tempe, jadi tempenya itu banyak banget. Seperti yang pernah tak bilang di video sebelumnya, kalau di sini hajatan itu biasanya tamunya itu pulangnya dikasih sayur, ada nasi, ada sayurnya itu biasanya beberapa macam, 2 atau 3 macam gitu. Sayurnya ya sayur biasa, kadang tumis kates itu pepaya, jadi tumis pepaya kayak gitu. Kadang sayur tempe, kadang sayur nangka muda, kadang sayur mie gitu. Ya macam-macam. Di daerah saya memang seperti itu. Kalau seumpamanya tidak sama dengan di daerah teman-teman, ya mohon maaf jangan dihujat, karena ya beda tempat itu pasti beda. Desa Mawocoro, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya gitu ya peribahasanya. Aku sudah lupa. Ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya beda tempat itu sudah pasti beda adat istiadatnya. Indonesia kan kaya akan adat istiadat dan kebudayaan ya besti. Jadi jangan menghujat, jangan dinyinyirin ya kalau tidak sama dengan di tempat kalian. Sebenarnya acara pernikahan ini sudah dari tanggal 14 kemarin ya. Ijab kabulnya, teman-teman yang follow Instagram saya pasti tahu, sudah tak post di sana foto mantennya. Tapi baru sempat ngedit sekarang karena ada tujuannya. Jadi biar saya tidak merembeng, biar saya tidak nangis, tidak mewek. Karena saya itu jujur sebenarnya saya itu gembengan. Jangankan saudara sendiri ya, jangankan adik sendiri yang menikah, orang lain yang menikah saja, kalau saya mendengarkan ijab kabulnya, mendengarkan serokalannya pas waktu manten dipertemukan itu kan biasanya ada serokalan gitu tuh. Serokalan itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya yang gini loh suaranya. Ya Nabi salam kayak gitu. Itu aduh, air mata sudah tidak bisa dibendung. Aku cerita gini terus kudu merembeng, kudu nangis. Yus resiko ya, resiko. Udah lama banget aku nggak dengerin itu ya. Kemarin dikirimin videonya itu yo rada mewek, melu gitulah, totok maneh. Ya nggak totok maneh, seriusan ya rata-rata mewek gitu. Mobil kan oleh mobil. Madep rene. Itu keranjang. Bapak mati. Iya kan. Itu keranjang gitu. Ya, wes langsung kan. Yang ku lewat hijab, kan foto karo kawin to. Ya bisa putra-putri ingkang nami Novinia Fardani Putri pikantuk Rudi Hamzah. Bapak Ibu hadirin ingkang hormati, semoga pelaksanaan ijab kabul kita laksanakan, monggo kita sesarengan
Nyanyuwun dumateng ngarepipun Allah SWT, mugi-mugi pernikahan mangke tansah pikantuk ridho rahmatipun dadosna pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah, pernikahan ingkang bahagia sejahtera lahir maupun batin. Ya aki wisawi syukur Allah amrauda Allah bimsaki bima'ruf ataki bilisan innallaha qad akhlanika wa harrama sifah. Saudara Rudi Hamzah bin Suyono, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Novinia Wardani Putri binti Bapak Sunaji. Selaku wali nikah, Bapak Sunaji telah mewakilkan perwalian muda saya dengan menggunakan mas kawin uang Rp1.400.000 dan perhiasan emas 2 gram. Saudara bayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Novina Wardani Putri binti Bapak Sunaji dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Sah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu bilaka wa barakallahu alaika wa jannata bil khair wa barakallahu li kulli sahibi. Salawatullah alaika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Nah, teman-teman pasti penasaran adik saya yang cowok apa yang cewek. Jadi adik saya itu yang cowok ya Besti, dan kebetulan peknggo. Peknggo, orang Jawa pasti tahu apa itu peknggo, ngepek tonggo alias calon istrinya itu tetangganya sendiri. Tetangganya sendiri, malah rumahnya itu ngarep mburi Besti. Jadi sebelumnya tak ceritain dulu, ini tuh bukan adik kandung saya ya, bukan adik kandung saya. Dia itu usianya kelahiran tahun 99, berarti usianya sekarang 24 tahun ya kurang lebihnya. Ya sudah usia pernikahan ya, udah usia yang pas lah. Sebenarnya kalau menurut saya sih kurang. Cowok itu paling enggak ya umur 27-an lah ya kalau nikah, menurut saya loh. Menurut saya kan pemikirannya sudah, mentalnya itu sudah lebih dewasa, lebih matang kalau di usia segitu kalau menurut saya untuk cowok. Kalau cewek sih umur 24 ya udah pas kalau nikah. Dan mereka itu seumuran, cuman beda beberapa bulan gitu aja. Yang cowok Juli, yang cewek November. Terus ini tuh peknggo seperti yang tak bilang tadi, ngepek tonggo. Jadi yang cewek itu rumahnya itu ada di depannya, enggak di depannya sih, di sampingnya. Sedangkan yang cowok rumahnya ada di belakangnya, rumahnya si manten ceweknya. Bingung toh. Jadi ceritanya gini,
itu gang rumahnya kan di dekat sawah toh, teman-teman lihat di videonya itu di sawah gitu kan. Jadi di depan rumahnya cewek itu jalan menuju ke sawahnya ibu, sawah kita lah ya. Terus kemudian di samping rumah si cewek itu ada gang masuk, itu menuju ke rumahnya mbah saya dulu, almarhum mbah saya, rumahnya bude saya gitu. Jadi rumahnya itu, rumah cowok manten cowoknya itu ada di belakang rumah manten ceweknya. Rumah manten cowok itu menghadap ke selatan, rumah manten ceweknya menghadap ke timur kayak gitu. Nah, karena rumahnya yang sangat berdekatan itu, akhirnya dimantunya dinikahkannya bukan di rumahnya sendiri, melainkan di rumah bule saya. Kenapa kok di rumah bule saya? Ibunya kemana? Bapaknya kemana? Kan bukan adik kandung saya toh. Jadi si manten cowoknya ini adalah anak dari bude saya atau saudara perempuan ibu saya atau mbaknya ibu saya. Ibunya sudah lama meninggal sejak dia masih SMP, Besti. Dan bapaknya ya sembolah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Pokoknya dia itu dulu itu cuman tinggal sama ibunya doang, nggak punya, bapaknya ada cuman nggak tahu kemana kayak gitu loh, nggak diurusin dari kecil. Nah setelah ibunya meninggal kan ya nggak ada siapa-siapa yang ngurusin dia, jadi dimpe anak sama ibu saya kayak gitu loh ceritanya. Ya wis intinya ya wis dianggap anak sendirilah, wong dia manggil ibu saya juga ibu kayak gitu. Terus kenapa kok tidak dimantu di tempatnya ibu saya? Jadi rumah ibu saya itu menghadap ke barat, Besti. Kalau seumpamanya dinikahkan di tempat ibu saya, kalau menurut adat Jawa itu tidak boleh pamali, karena rumah mantennya itu saling berhadap-hadapan. Kan rumah manten cewek tadi tak bilang menghadap ke timur kan ya, sedangkan rumah ibu saya menghadap ke barat. Kalau menikahnya di tempat ibu saya, nanti rumahnya itu berhadap-hadapan, dan itu tidak boleh di adat kami di Jawa itu tidak boleh seperti itu. Ya memang mitos, tapi memang kepercayaan di tempat saya itu seperti itu. Jadi akhirnya dinikahkan di tempatnya Pak Lek saya. Pak Lek itu adiknya ibu, adik cowok ibu. Jadi ibu itu 3 bersaudara, yang pertama perempuan, yang kedua ibu saya, dan yang ketiga Pak Lek saya. Nah, begitu ibunya si manten cowoknya ini meninggal, ya yang ngurusin ya Pak Lek, bule saya sama ibu saya kayak gitu, Besti. Jadi yang mantu itu ya ibu saya, ya Pak Lek saya. Nah, yang duduk di pelaminan mendampingi manten sebagai orang tuanya itu ya Pak Lek saya sama ibu saya kayak gitu, bukan bapak ibunya, karena ya sudah tidak punya orang tua ya. Jadi ya ibu saya dan Pak Lek saya yang menggantikan jadi orang tua kayak gitu loh. Dan mbokku nangis, Besti, ibu saya nangis ya, tentu saja nangis, soalnya pasti keingat sama kakaknya yang almarhum yang sudah tidak ada kayak gitu. Ya wes lumrah lah ya, ini ya acara-acara yang sangat penting, terus kemudian udah ndak punya orang tua. Aku dewe yo jangankan kok yang mantennya atau yang di situ ya, wong saya aja yang jauh cuma dikirimi video saja saya itu merembeng pengen nangis. Ndak bayang nih, wes aku gak bayang nih. Makanya videonya ini saya edit beberapa hari setelah acara selesai. Jadi tanggal 14 acara ijab kabulnya sama rejan-rejan atau ramen-ramen atau resepsinya di tempatnya si cewek, sedangkan untuk tempatnya si cowok itu tanggal 16 sudah usai ya, Besti. Sudah selesai, saya baru berani edit video. Wes kurang lebihnya ya seperti itu. Kapan saya menikahnya? Kenapa tidak menikah di Taiwan sama mas kameramen? Jadi alasannya banyak lah, kapan-kapan kalau kita sudah siap nanti kita ceritakan untuk kepada bestiem online ya, kepada bestiem online. Kalau saya ketemu mas kameramen lagi, nanti kita bikin video menjelaskan kenapa kita tidak menikah di sini, kenapa tidak ambil cuti untuk pulang ke Indonesia untuk menikah, kan pacaran itu gini, nanti menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Pokoknya ada alasannya. Nanti kalau kita sudah siap, kita akan jelaskan kepada bestiem online semuanya. Wes lah begitu ya teman-teman, kurang lebihnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendoakan. Doa baik akan kembali kepada diri kita, doa yang buruk juga akan kembali ke diri kita. Jadi podo ngomongi,
podo metune, podo ngablake, lebih baik kita ngomong yang baik sekalian, karena sesuatu yang baik itu akan kembali kepada diri kita yang baik, kepada diri kita sendiri. Sesuatu yang buruk juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau mendapatkan sesuatu yang buruk, ya jangan menebar keburukan. Kurang lebihnya seperti itu ya Besti. Kita itu kalau ngomong itu, kalau sekarang kan nggak ngomong ya, lewat tulisan kayak gitu ya, podo-podo nulisnya, podo-podo ngetike, kan mending yang baik sekalian, sudah enak dibaca, dapat pahala, nanti kembalinya kepada diri kita juga kebaikan pula. Seperti itu kurang lebihnya. Maafkan saya kalau belepotan ngomongnya ya. Wes teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hari ini dan sudah mendoakan adik saya. Terima kasih. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.